Berdoa selesai. Nah, terima kasih buat anak kami. Nah, baik. Ibu tanya hari ini apa ada anak-anak kami yang masih belum hadir? Masih ada, Bu. Kalau udah hadir semua? Masih ada yang belum hadir, Bu. Satu lagi, Bu. Ibu. Lagi di Oh, perjalanan, Bu. Irvina. Oh, ya mungkin jaringannya kurang bagus ya karena kita masih dalam daring ini belajarnya. Nah, baik anak-anak kami, sebelum masuk kita pada tema, kita bernyanyi dulu ya. Bisa kan anak-anak? Bisa, Bu. Tampil apa lagunya ya anak-anak? Tampil, Bu. Oh, oke. Nah, baik kami minta kepada anak kami si Pasca ya, untuk memimpin lagu kita. Siap, Bu. Nah, baik teman-teman, mari kita nyanyikan lagu dengan judul Cicak di Dinding. 1, 2, ya. Cicak lalu ditangkap. Hore, makasih ya buat anak kami Pasca yang telah memimpin lagunya. Nah, ya, baik Bu, anak-anak, dalam lagu kita tadi menceritakan satu jenis hewan. Hewan apa anak-anak? Cicak, Bu. Oh, iya bagus, cicak. Jadi anak-anak, ketika cicaknya merayap dan menangkap nyamuk, berarti cicaknya melakukan sebuah apa, anak-anak? Gerakan, Bu. Mantap ya anak-anak, ibu pintar semua ya. Nah, baik anak-anak, tema kita sekarang karena kita baru masuk kelas 5 ya. Tema kita yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yaitu tentang ide pokok dan alat gerak hewan. Ya. Kenapa emang Ibu? Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan ide pokok, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, dan menentukan alat gerak hewan dan manusia. Nah, baik anak-anak, saya semuanya mungkin ya di kelas 4 anak-anak kami itu sudah belajar tentang kalimat utama paragraf. Nah, baik, Ibu bertanya nih sama anak-anak kami, apakah masih ingat apa itu namanya kalimat utama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, siapa yang bisa menjawab? Kalimat utamanya apa? Bu. Apa artinya? Adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, atau ide utama pada suatu paragraf. Oh, bagus ya, mantap ya anak. Saya si Yunyaman ya? Iya, Bu. Ya, 100 buat anak kami ya. Hore, nah, jadi 100.
Nah, jadi anak-anak kami, jika ide pokoknya itu terletak di awal graf, berarti paragraf apa disebut itu anak-anak? Ayo, siapa yang tahu paragraf apa jika ide pokoknya terletak di awal paragraf? Deduktif, Bu. Mantap. Betul, Ibu ya. Itu disebut paragraf deduktif. Nah, baik. Bila juga ide pokoknya itu terdapat di akhir paragraf, itu paragraf apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Induktif, Bu. Oh, iya betul sekali ya, bagus. Ya, itu namanya paragraf induktif. Nah, baik anak-anak semuanya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, yang Ibu tampilkan. Nah, ini gambarnya. Sudah anak-anak kami lihat? Sudah, Bu. Yang semangatlah anak-anak, jangan mengantuk ya, harus semangat Sudah, Bu. belajarnya. Kan sudah sarapan tadi, Ya, berarti Bu. harus semangat. Jangan ada yang lemas-lemas ya. Berarti Ya, Bu. dari Ya, gambar Bu. di atas apa yang anak kami lihat? Gambar Edo, manusia Bu. dan gambar kelinci. Edo, Bu, Oh. mengejar kelinci. Oh iya, Edo lagi menirukan gerakan pada kelinci. Bagus. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, apa yang anak-anak kami lihat di situ? Dari gambar yang kedua? Edo melihat hewan kelinci di kandang, Bu. Oh iya. Edo melihat hewan kelinci di kandang. Ini kandangnya Pak Rudi ya anak-anak. Jadi kelinci Pak Rudi ini banyak sekali ya. Nah, Begitu baik. juga kelinci saya di rumah, Bu. Banyak. Oh, ada kelinci Bapak ya? Kelinci anak kami juga ya? Bagus Banyak, ya. Bu. Oh, nanti itu dikirim sama ibu juga ya, kelincinya kalau banyak. Nah, baik Iya, Bu. anak-anak, sekarang masuk kita pada teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya, nanti di sini kita Ibu ajak anak-anak kami membaca ya teks organ gerak manusia dan hewan ini. Dan selanjutnya nanti anak-anak kami menentukan ide pokok dari suatu paragraf tersebut. Nanti kita ini buat mengerjakannya, anak-anak kami mengerjakan secara berkelompok. Sebelum itu dulu Ibu tentukan kelompoknya ya. Dengarkan ya, kelompok 1 itu anak kami Irahman, Ervina, Kayaknya jaringan Bu Jerniati ya Ibu Bapak ya. Ya, Bu. Tunggu aja dulu ya. Ya, Bu. Kami tunggu, Ini ya. Bu. Ya jaringannya ini karena kan sering di tempat Bu Jerniati saya mau ke wanti-wanti tadi itu kan. Ya, Bu. Di tempat Bu Jerniati itu sering dia keluar masuk kan. Tidak hanya sekali gitu kan. Nanti sama Bu Ninistiani juga agak tapi bagus nanti. Bu Ninistia bagus ya jaringannya nanti di sana ya. Mudah-mudahan bagus ya Bu Ninis.
Ini baru keluar. Iya. Sambil Iya, menunggu Bu. keluar, Bu. Ya, Bu. Halo Ibu, maaf ya untuk tadi saya lanjutkan lagi Bu ya. Ya, Ya, Bu. lanjutkan itu, Bu. Jangan lupa ya, Lanjut, Bu. share PPT-nya. Lanjut, Bu. Ya, jadi Ibu lanjutkan ya anak-anak. Ini ada teks organ gerak manusia dan hewan. Jadi ini nanti ya Ibu suruh anak-anak kami untuk mengerjakannya per kelompok ya. Sudah Ibu bagi kelompok tadi ya sama anak-anak kami. Dan untuk membacakannya saya minta sama anak kami Hinangan dulu untuk membacakan teks mengenai organ gerak manusia dan hewan. Cukup satu paragraf aja ya, satu paragraf aja ke paragraf pertama ya yang dibaca. Silakan. Siapa, Bu? Saya, Bu. Iya, anak saya Iraman, tolong dibaca ya paragraf pertama dari organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama aja ya, Nak. Ya, Bu. Tadi nggak kedengaran, Bu, karena risis tadi, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangnya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagus ya, udah pintar, udah lancar membaca. Nah, dari yang dibaca oleh teman-teman kalian tadi, anak-anak, siapa yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa ide pokoknya? Saya, Bu. Iya? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Iya, Siapa, Bu? Ibu Emma. Ciri Ya. makhluk hidup. Ciri Oh, makhluk Elmayani. hidup adalah bergerak. Oh, bagus ya, pintar anak kami ya. Berarti dari penjelasan Ibu tadi ya, berarti anak kami sudah bisa menentukan namanya ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, baik, sekarang tugas anak-anak kami adalah meneruskan membaca tentang organ gerak hewan dan manusia ini. Ada di sini paragrafnya 1, 2, 5 paragraf. Berarti yang satu paragraf sudah kita kerjakan, tinggal 4 paragraf lagi. Berarti kita juga 4 kelompok sudah Ibu bagi tadi. Berarti kelompok 1 itu ya mencari ide pokok paragraf di paragraf kedua ya. Terus di paragraf ketiga itu kelompok 2. Di paragraf ketiga di paragraf keempat itu kelompok 3, di paragraf kelima itu kelompok 4. Nah, jadi kepada anak-anak kami Ibu persilakan untuk mengerjakan secara berdiskusi ya, secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan menagih kembali hasil diskusi, hasil kelompok anak-anak kami. Nanti anak-anak kami presentasikan per kelompok. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Baik, Bu. Ibu kasih 1 menit waktunya ya. Nah, ayo Cepat sekali, Bu. Ya.
Mengerjakannya harus sama-sama ya, harus saling aktif ya, jangan ada yang pasif kelompoknya, harus aktif semua anak-anak ibu ya, kerjasama dalam menentukan ide pokoknya. Iya, Siapa Bu. yang jawabannya benar, cepat, tepat, nanti ibu kasih hadiah ya, ibu kasih hadiah. Nah, baik, sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya oleh kelompok 1. Silakan. Siapa utusan dari kelompok 1? Siapa ketuanya? Saya, Iya, Bu. iya, Rahman, Bu. silakan. Nanti besarkan nilai saya kalau benar, Bu ya. Iya, dikasih hadiahnya nanti juga. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, Oke. pada paragraf kedua, ide pokoknya itu adalah gerak pada manusia dan hewan berguna untuk sistem gerak. Oh, bagus ya anak-anak kami. Ya, bisa menentukan ide pokoknya ya pada kelompok 1 ini ya, sudah benar ya. Sekarang kelompok 2. Paragraf ketiga. Apa ide pokoknya, sayang? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oh, betul ya. Nah, baik. Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan, Nak. Menampilkan hasil diskusinya. Tulang adalah gerak pasif. Oh, mantap. Tulang ya. adalah gerak Nah, pasif, Bu. sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo, tampilkan hasil diskusinya. Otot disebut alat gerak aktif, Bu. Oh, mantap ya. Dari hasil presentase anak-anak kami yang 4 kelompok ini ya, sudah betul semuanya ya, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, jadi tepuk tangan dulu buat anak-anak kami semuanya. Ayo. Nah, jadi nanti ya, karena sudah bagus-bagus hasil diskusinya, sudah benar, maka Ibu akan kasih hadiah nanti ya. Hadiahnya nanti ya, menyusul Ibu kirim ya di rumah masing-masing. Nah, baik, kita melanjutkan ya materi kita. Nah, apa anak-anak kami sudah melihat gambarnya? Sudah, Bu. Gambar Sudah, apa Bu. itu anak-anak? Gambar apa? Kelinci, Bu. Kelinci sedang melompat. Gambar kelinci melompat. Oh, berarti melompat ya, berarti kelincinya bisa melompat karena apa, anak-anak? Karena ada alat geraknya, Bu. Mantap, alat gerak kelinci apa? Apa sayang? Alat gerak Kaki, kelinci. Bu. Hanya di sini otot, Ah? tulang. Oh iya, mantap ya. Berarti kelincinya bisa bergerak karena memiliki arah gerak. Nah, jadi gerak itu ya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Jadi berarti gerak itu apa artinya anak-anak begitu? Ayo, siapa yang tahu gerak itu dia apa artinya? Halo anak-anak, Halo, Bu. ada yang tahu?
tahu Iya, gerak? Gerak itu Gerak itu berpindah berpindah tempat. sebuah benda atau sebagian ke suatu tempat, Bu. Oh, mantap ya. Anak saya Minister ini pintar sekali ya. Terima kasih Nak ya atas jawabannya. Nah, jadi anak-anak semuanya, tadi organ pada hewan ini memiliki kesamaan sama manusia ya, yaitu adalah siapa yang tahu? Kaki, Bu. Tulang. Oh iya betul, tulang dan Otot. Bu. Tulang dan otot, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, tulang ini disebut dia juga adalah gerak Pasif, apa? Bu. Alat gerak Iya, pasif. betul sekali, gerak pasif. Kenapa dia dikatakan gerak pasif, sayang? Karena dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya ya. Nah, jadi otot juga tadi kan alat gerak berat. Jadi otot ini juga disebut alat gerak apa sayang? Aktif, Aktif, Bu. Bu. Betul, alat gerak aktif. Nah, kenapa dia dikatakan gerak aktif? Gerakan aktif. Karena dia bisa Ayo. menggerakkan tulang, Bu. Dia apa ya namanya ya? Iya. Siapa lagi? Siapa yang bisa menjawab lagi? Kenapa dia disebut otot? Disebut gerak aktif? Karena bentuknya tidak keras, Bu. Iya ya. Jadi anak-anak gerak aktif itu disebut karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Jadi otot ini ya. Jadi otot ini yang menempel pada tulang. Jadi ini sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ini tulangnya. Sudah tahu tulang kelinci? Sudah, Bu. Dan ini ototnya ya, ototnya. Jadi ototnya ini ya yang menempel pada tulang itu yang membuat tulang dapat bergerak ya. Itu yang membuat dapat bergerak. Nah, jadi anak-anak semuanya ini ya gambar kelinci ya. Jadi organ gerak kelinci tadi adalah kaki ya. Jadi fungsinya yaitu untuk bergerak seperti meloncat, berlari ya. Nah, jadi kepada anak-anak kami semuanya begitu juga ya dengan alat gerak kita ini ya, karena memiliki kesamaan pada hewan. Jadi kita yang sudah memiliki alat geraknya sempurna, sehat, jadi kita harus patut ya bersyukur kepada Tuhan ya dengan cara kita itu memelihara organ gerak kita ya dengan baik, jangan sampai rusak. Jadi kalau rusak berarti apa bisa kita beraktivitas anak-anak kalau alat gerak kita rusak? Tidak bisa, Bu. Bisa jalan, Bu. Iya, makanya kita harus menjaganya, merawatnya, memeliharanya dengan cara berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat ya. Karena masih ada di luar sana ya, mungkin di sekeliling anak-anak kami, di lingkungan anak kami yang organ geraknya itu tidak sempurna ya, sehingga ya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi kita yang sudah punya organ gerak yang sempurna, jadi kita harus bersyukur dan menjaga, memeliharanya dengan baik. Nah, baik anak-anak, sekarang ya Ibu kasih tugasnya ya. Ini
tentang tadi yang telah dijelaskan dari organ gerak hewan, ya. Jadi coba anak-anak kami ya mengerjakannya secara berkelompok. Nanti Ibu akan ya meminta untuk mempresentasikannya di depan kelompok. Sudah terlihat anak-anak, sudah nampak tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya ya. Dikerjakan sekarang ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tinggal satu lagi, Bu. Kami udah siap, Bu. Oh, baik. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sudah siap. Apa jawabannya kelompok 1? Tolong dipresentasikan di hasil kelompoknya. Ya, Bu. Saya, Bu, mewakili kelompok 1. Iya, silakan. Organ gerak itu ada 2, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, baik. Terus? Fungsi itu bisa untuk memegang, berjalan, berlari, dan melompat, Bu, atau meloncat. Nah, Bagus. kemudian apa akibatnya jika organ gerak tidak bisa bergerak atau beraktivitas dengan baik, Bu? Dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Dari kelompok 2? Halo kelompok 2, sudah siap? Kelompok 2. Halo, Bu. Iya, kelompok 2. Tadi tugas kelompok 2 kami tidak tahu di mana, Bu, letaknya. Makanya Sama kami aja. tidak. Oh, sama aja. Oh. Iya. Dimain, Bu, makanya dia tak tahu. Oh iya, lupa Ibu tahu tadi juga ya. Maaf ya anak-anak. Ya, Bu, saya Tadi jawab. juga tidak Bu. Tadi juga tidak ditanya sama Ibu. Ya, Bu, saya jawab kelompok 2, Bu. Iya. Ya, kelompok 2 tuliskan 2 macam organ gerak. Yang pertama alat gerak pasif. Yang kedua alat gerak aktif. Oh, iya, Tuliskan bagus fungsi ya. organ gerak. Yang pertama berlari. Yang kedua melompat-lompat, melompat-loncat. Iya. Apalagi ya? Menggali ya. Menggali lagi, Bu. Iya. Apa akibat jika ada organ gerak? Manusia dan hewan tidak bisa bergerak atau beraktivitas dan tidak bisa mencari makanan, Bu. Oh, mantap. Ya, mantap untuk kelompok 2. Siapa kelompok 3 sudah siap? Halo kelompok 3. Halo, Ibu. Coba, Ibu. Iya, silakan. Coba, Ibu. Mengingat waktu kita mau habis ini, dipersilakan kelompok 3. Saya, Bu. Silakan teman kami Martinus. Ya. Tuliskan 2 macam organ gerak pada manusia. Yang pertama alat gerak pasif. Yang kedua alat gerak aktif. Ya. Nomor 2, tuliskan fungsi organ gerak. Fungsi organ gerak itu yang pertama memegang. Yang kedua berjalan. Yang ketiga berlari, Bu. Yang ketiga, apakah akibat jika tidak ada organ gerak? Akibatnya, Ibu,
manusia dan hewan tidak bisa bergerak atau beraktivitas dan tidak bisa mencari makanan, Bu. Oh, Demikian, Bu. bagus. Terima kasih ya. Kelompok 3, kelompok yang Terima terakhir. kasih, Bu. Ayo. Ya, Bu. Kelompok yang terakhir ya, silakan. Ya, saya Bu ya. Iya. Tuliskan 2 macam organ gerak. Yang pertama, ya, 1 organ gerak aktif dan 2 organ gerak pasif. Untuk fungsinya, Bu, tuliskan fungsi organ gerak. 1 untuk berjalan, kedua itu kaki, kedua tangan untuk bekerja atau makan. Yang ketiga, Bu, apa akibat jika tidak ada organ gerak? Ya, akibatnya tidak bisa kita berjalan dan tidak bisa bekerja. Itu, Bu. Oh, makasih anak-anak ya. Semua jawaban dari kelompok 1 sampai 4 sudah benar semuanya. Nah, ya semoga ya anak-anak kami hari ini apa yang kita pelajari, apa yang sudah Ibu jelaskan, ya bisa anak-anak kami pahami, mengerti, dan bisa ditanamkan dalam hatinya. Nah, baik, untuk membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa anak-anak? Yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Baik, Bu, saya, Bu. Oh, silakan kami Rahman. Ya, kesimpulan dari materi. Yang pertama, tadi bahasa Indonesia yang pertama ya, Bu? Iya, nah. Bahasa Indonesia itu tentang ide pokok, ya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak berfungsi untuk bergerak dan mendukung aktivitas sehari-hari. Dan ketiga, yaitu organ gerak hewan terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, Bu. baik. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat anak kita Iraman ya. Sudah bisa membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak kami seterusnya Ibu kasih tugas ya. Ibu kirim nanti linknya ya. Nanti dikerjakan di situ melalui Google Form ya. Ibu kirim melalui WA masing-masing nanti ya anak-anak. Jadi dikerjakan di rumah nanti Ya, sebagai Bu. tugas di rumah. Nah, Ya, baik Bu. karena Ya, karena pembelajaran kita selesai hari ini, karena waktunya juga sudah habis ya, maka kita kembali berdoa ya kepada anak kami si Elmayani ya, memimpin kita dalam doa hari ini. Baik Ibu, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, makasih ya. Jadi kalau pulang nanti ya anak-anak jangan singgah di rumah teman ya, langsung pulang di rumah ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.